Hai semua, kembali lagi di tutorial Breakout dengan JavaScript dan Placer.js. Oke, di video kali ini kita bakalan coba untuk menampilkan player kita, ya. Dan nantinya kita juga bikin player kita tuh bisa ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita juga udah download aset kita ya. Jadi kalian bisa ekstrak aja dan kalian bisa langsung copy ke folder aset ini. Nah ini dia, ini beberapa gambar yang udah di copy-nya. Ini kayak gambar ininya nanti yang nantinya kita jadiin wallnya, dan ini player kita ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Di sini saya bakal gunain yang warna merah. Kalian terserah mau gunain yang warna biru juga boleh. Oke. Oke, mungkin pertama kita jalanin ini kita jalanin placer kita. Kita bisa tulis npm run dev. Oke, bakal jalanin agak lama di awal-awal, mungkin agak lama tapi kita tunggu aja. Dan ini dia, ini udah compile successfully, dan kita ini saya sebelumnya udah buka jadi saya bisa refresh aja. Dan ini dia. Nah, di sini kita sambil buka DevTools ya, Web Developer DevTools. Oke, kita bakal nampilin player kita. Nah, kita kan mau ngeload gambar, jadi this.load.image. Nah, kita kasih key-nya itu. Jadi di this.load.image ini dia menerima dua argumen, yaitu adalah key-nya. Jadi key-nya itu nanti berguna buat ibaratnya kita mau nampilin key yang mana nih di game objek kita. Nah, nantinya seperti ini nih. Jadi di function create tuh ya kan di sini kita preload background kita yang sky nih. Kita kasih key-nya itu sky, ibaratnya key-nya itu kayak apa ya, semacam identitas dia lah. Identitas dia kalau misalkan kita nanti punya gambar yang mungkin ibaratnya kayak gambar sama tapi key-nya berbeda. Nah, ya, jadi yang membedakan itu adalah key-nya gitu. Nah, di sini kita, jadi itulah gunanya key-nya gitu. Jadi di sini kita bisa ngasih key player, lalu gambarnya itu ada di assets. Habis itu tadi saya udah copy, namanya jadi pedal red.png. Kalau misalkan warna biru, kalian ganti red ini jadi warna biru, blue gitu ya. Nah, terus kita bisa nampilin gambar kita di oh ya, sedikit catatan. Kalian kalau nampilin, jadi di Pacer itu dia ibaratnya kalau kita nampilin di bawah, ibaratnya urutan itu penting ya, ibaratnya urutannya penting. Jadi kalau misalnya kita nampilin di bawah itu bakal tampil. Kalau misalnya kita nampilin di atas, mungkin saya coba ya, this.add.image ya, di image ini kita bisa ngasih posisi x-nya. Di sini kita bisa gunain config ya, config ini karena kita pengen taruh dia di tengah-tengah. Jadi kita bisa gunain config.width bagi 2, dan untuk y-nya config.height dikurang 50. Lalu kita kasih key-nya, itu adalah player. Nah ini kan kita kan tadi kita taruh sini ya kan, kita taruh atas nih. Jadi nantinya apa? Ini kan tadi udah saya save, jadi bakal reload. Nah, lihat dia nggak tampil karena urutan itu penting gitu. Jadi kalau kita taruh ibaratnya semakin kita naruhnya di bawah, nah itu dia bakal semakin paling depan gitu. Kalau misalkan kita naruhnya di belakang, dia bakal kalau kita naruh kodenya nih di atas gini, nah dia bakal ditampilin tuh paling belakang gitu. Oke, jadi itu sebabnya kita bisa kita bisa pindahin kodenya jadi di bawah. Jadi yang background ini dia di paling belakang, ibaratnya ditampilin di belakang, sedangkan di yang playernya kita tampilin di depan gitu. Kita save, kita lihat, dan ini dia player kita sudah tampil gitu. Mungkin kalau kalian pernah menggunakan Photoshop, nah Photoshop kan kalau kita tampilin paling bawah, mungkin ya saya agak lupa ya, pokoknya dia kayak gitulah. Jadi urutan ini penting, urutan ininya buat nampilin gambarnya. Oke, sama kayak urutan di Photoshop gitu tuh. Ini kalau kalian dulunya suka ngedit Photoshop gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa bikin variable player. Karena nantinya kita mau ngegedein player dia, terus kita masukin variable ini, kita assign ke sini di player, kita assign ininya. Nah, lalu sekarang kita mau gunain function update. Karena ya kan kita nanti kan bakal ngebikin dia gerak kanan kiri gitu ya. Nah, kita bisa gunain function update di sini.
function update. Nah, function update ini ya dia bakal dijalanin ya sepanjang game kita jalan. Kalau preload ini bakal dijalanin pertama kali. Create ini pas kita nge-create ibaratnya variabel-variabel game-game objek kita. Nah, update ini bakal dijalanin terus selama kita mainin game kita ibaratnya gitulah ya. Nah, dia nerima dua argumen di mana nih time sama delta. Di mana delta ini delta time, dan untuk time ini dia nih waktu terakhir kali function update ini dipanggil gitu. Kalian nggak harus punya argumen ini. Cuma di sini saya tulis aja sebagai ibaratnya buat pengetahuan aja. Berarti kalau kalian butuh ya kalian bisa make, kalau kalian nggak butuh ya berarti bisa kalian hapus gitu. Oke, sekarang kita mau ngebikin player kita gerak ke kanan dan ke kiri. Nah, sebelum itu, kita bisa ganti ininya. Jadi alasan kenapa di sini saya gunain this.add.image ini biar kita ibaratnya kita bisa nampilin player kita. Nah, tapi kita nantinya nggak bakal gunain this.physics.add.sprite ya, this.physics.add.sprite. Karena nantinya kan player kita kan bakal mantulin bola, jadi berarti ada bola gitu kan, dari sini seteng mantul gitu kan ya. Nah, kita misalkan gunain sprite ya, gunain image, kita ya bisa aja sih ngelakuin juga kita bikin collision gitu, collision manual gitu. Cuman kita nggak bisa gunain fitur di di Pacer, dimana Pacer tuh kalau kita gunain ini dia bakal nyediain gravity sama velocity, jadi dari bawaan Pacernya gitu. Kalau kita gunain image itu dia bakal, mungkin saya bakal kasih lihat. Terus ini kan kita gunain image ya, terus di sini kita bisa console.log player save, lalu nanti bakal muncul konsol. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini ada beberapa properti yang bisa yang ada di this.add.image. Nah, di mana bagian body ini nol, dia nol karena dia ibaratnya nggak ada hubungannya sama fisik lah, fisiknya itu physics. Jadi kita nggak bisa ngasih dia semacam gravitasi atau belok ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya bisa kita bisa gunain properti kayak x-nya sama y-nya, ya kan. Tapi ya karena kita mau gunain fitur-fiturnya Pacer, jadi kita bisa ganti ini dengan this.physics.add habis itu nih sprite. Oke, coba kita save, kita lihat di konsol. Oke, dan ini dia, lihat nah. Sekarang di body dia nggak nol, dan di sinilah kita bisa gunain semacam kayak nantinya kalau kita mau ngecek collision, dia ada check collision. Lalu kita bisa ngecek juga di mana kita ngebikin player kita tuh nggak keluar dari batas ini ya, batas bond layar kita gitu. Dan ada overlap, ada on call light. Jadi ini kita bisa gunain fitur-fitur yang ada di body ini gitu. Dan ada velocity nantinya biar kita bisa belok pas kita ngegerakin ke kanan dan ke kirinya gitu. Jadi itu alasan kenapa kita gunain this.physics.add.sprite, karena kita mau gunain fitur-fitur yang ada di sini nih, kayak acceleration dan segala macam. Oke, mungkin saya hapus. Nah, biar ngebikin player itu bisa ibaratnya bisa gerak ya, bisa gerak kanan dan kiri. Nah, di Pacer kalau kita mau ibaratnya kayak gunain input keyboard, itu kita harus ibaratnya kayak meregister dulu, ibaratnya kayak key apa sih yang pengen kita register. Misalkan kita pengen lagi bikin player kita tuh gerak ke kanan, misalkan saya pengen pencet D. Nah, berarti nanti kita harus ngasih tahu nih ke Pacer nih, oh saya pengen pas saya pengen D ini di register ke Pacer, habis nanti pas saya pencet D, nah dia baru gerak ke kanan gitu. Jadi kita bisa bikin variabel buat ibaratnya keyboard eventnya gitu ya. Di sini saya bikin komen aja, misalkan kayak keyboard input, biar kita tahu kalau variabel ini buat keyboard input. Oke, di sini saya bikin variabel karena kita bakal gerak ke kanan dan ke kiri, jadi saya bikin variabel namanya right sama left. Nah, setelah itu di function create kita bisa ibaratnya kayak seperti yang saya bilang tadi, kayak kita register
register fungsionalitas dari Pacer yang buat keyboard kanan dan ke kiri gitu ya. Kita right, kita bisa tulis this dot input dot keyboard keyboard dot add key, dimana di sini kita bisa masukin Pacer dot input, ininya gede ya, add input dot keyboard dot key codes, emang agak panjang ya, harusnya kan agak panjang. Dan habis itu karena ini right berarti dia right. Jadi right ini dia ini ya, apa namanya, arrow atas kanan kiri. Mungkin kalau kalian di keyboard kalian kan dekat-dekat numpad ada arrow atas kanan kiri, ada situ tuh. Lalu untuk bagian kiri kita bisa copyin aja karena terlalu panjang juga. Oke, dan ini kita bisa left, ini kita capital left. Kalau misalkan kalian gunain kayak WASD, berarti di sini ya W, kan di sini A ya, itu segala macam gitu, WASD gitu. Oke, kita sudah ibaratnya kayak meregister ini kita untuk keyboard event kita. Mungkin kalian kalau ngeliat di sini, kalian mungkin kita bisa aja kok kita kayak nulis di sini, habis itu nanti kita cek misalkan if this import keyboard add key bla 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 is down gitu. Jadi terlalu panjang gitu. Jadi alasan kenapa kita assign dia ke variable gitu. Nah di sini kita bisa tulis the if right dot is down. Jadi kalau misalkan kita pencet ini apa arrow kanan ya, ya. Jadi itu alasan kenapa kita masukin ke variable, biar kodenya juga nggak begitu panjang, biar lebih singkat. Kita bisa ya taruh ini, kita taruh sini, bisa aja. Oke, kalau misalkan kita ke kanan, kita mau, nah, dia kan kita kan udah console.log ya player kita, dan ada body ya di sini velocity. Mana sih tadi? Tidak ada deh. Nah, ini kita ada velocity nih di sini nih. Nah ini dia. Dan kita nanti bakal gunain velocity kita. Jadi kita bisa tulis player body velocity x. Kita pengen dia ke kanan 500. Oke. Else if kalau misalkan left-nya is down, kita mau player body velocity x berarti min 500. Oke, karena dia ke kiri ya kan. Kalau misalkan kita nggak mencet apa-apa, kita mau player body velocity x sama dengan 0 gitu. Jadi dia biar sorry ya, kalau misalkan jadi dia diem gitu ya. Mungkin ini bisa kita simpan ke variable konstan, mungkin kayak const speed 500. Jadi bisa terus di sini speed gitu. Oke, sekarang coba kita save. Lihat ke sini. Nah sekarang kalau misalkan kalian mencet arrow kanan kiri, oke, ada error, sorry, keyboard is not, oke, oh, ada aneh, ada yang error, oh, salah ternyata di sini, saya gunain koma bukan titik, oke, sorry, yang benar ada titik ya, bukan koma. Save. Sekarang coba kalian pencet arrow kanan dan kiri, sorry, nah sekarang dia bisa belok ke kanan dan ke kiri. Oke, nantinya kalau misalkan ada bola gitu, nah dia nanti bakal mantulin gitu ya. Oke. Ya, mungkin kalian di sini juga notice apa namanya, kita masih tembus layar gini ya. Tapi nanti di video selanjutnya kita bakal ngefix bug ini. Oke. Ya, di video kali ini kita sudah berhasil menampilkan player kita dan juga berarti bikin player kita bisa ke kanan dan ke kiri ya. Nantinya buat dia ibaratnya memantulkan bolanya ya, buat kita arahin nabrak wallnya. Dan juga teman-teman suka video ini, mohon di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.